20 sampai 22. Mari kita bersukacita, kita bersyukur karena diberikan hari baru oleh Tuhan dengan menyanyikan lagu Semua Yang Kita dari NKB 2007. Ya Allah yang kami sapa pada pagi hari ini, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh membuka hari baru kami, hari baru yang penuh sukacita, karena Engkau memberikan pada kami kesehatan dan juga kami boleh berkumpul bersekutu dalam persekutuan doa pagi di GKI Gading Indah. Itu adalah suatu rahmat Tuhan yang begitu besar, di mana kami satu persatu boleh Kau kumpulkan dan kiranya Kau hadir di tempat ini, sehingga apa yang kami doakan, apa yang dilayangkan firman dapat kami dengar dan dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami untuk dapat membarui diri kami terus menerus untuk semakin dekat kepadamu. Ya Tuhan, tuntunlah kami supaya apa yang kami lakukan dalam doa pagi ini benar-benar dapat membawa sukacita bukan hanya kepada kami saja, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kami, dan khususnya untuk membawa sukacita kepada Tuhan, karena Engkau mengetahui bahwa kami hidup sesuai dengan perintah-Mu. Dan pada pagi hari ini kami serahkan seluruh acara dan kebaktian ini, doa pagi ini ke dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 128, Ku Berserah Kepada Allahku.
Bersama yang baik, kami kembali datang di pagi ini. Kami mau bersama membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus kami bukan hanya akan dimampukan untuk memahami, mengerti firman-Mu, tetapi lebih daripada itu untuk menghidupi firman Tuhan. Kami serahkan renungan kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eni, kita akan bersama membaca dari Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan buku kita. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, cerita seperti yang baru kita baca, cerita bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang atau menyembuhkan banyak orang, barangkali adalah bagian dari Injil yang paling digemari oleh kita. Orang suka dengan cerita kesembuhan, orang suka dengan cerita-cerita mujizat. Padahal saya dengan yakin mengatakan Yesus hadir ke dunia, Yesus datang ke dunia bukan pertama-tama untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan si A, si B, si C, si D. Itu bukan tujuan utama kedatangan Yesus. Menyembuhkan orang sakit hanyalah salah satu dari beberapa cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Ia yakini sebagai tugas yang dipercayakan oleh Allah Bapa kepada. Sama dengan mengajar, ya, membuat mujizat, memberi makan banyak orang. Itu semua cuma cara dari Yesus untuk melakukan tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Yaitu apa yang Yesus katakan di awal sekali Ia memulai berkarya. Ketika Yesus mengatakan pada banyak orang, bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat, sudah datang. Itu tujuan utama Yesus. Ia mau menghadirkan apa yang disebut sebagai kerajaan surga atau kerajaan Allah itu dalam kehidupan manusia. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu bukan merujuk pada tempat, ya, pada lokasi, pada apa misalnya bangunan, tempat kemana. Kalau kita ngomong surga kan selalu yang kita pahami tempat kemana kita akan pergi kelak kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi yang mau Tuhan lakukan adalah Dia mau menghadirkan bagaimana kondisi keadaan ketika segala yang baik dari Allah itu terjadi. Sebagaimana dulu ketika Allah menciptakan dunia ini pada mulanya. Dia mau mulai menghadirkan itu dalam dunia, dunia tempat Ia datang saat. Caranya bagaimana? Dengan menyembuhkan orang sakit, dengan memberitakan Injil Kerajaan Surga, dengan merangkul, menemui, menjangkau orang-orang yang biasanya dihindari oleh orang-orang pada masanya, seperti para pemungut cukai, ya, orang kafir, orang Romawi, itu yang Tuhan justru sambut dengan sukacita. Contoh yang paling jelas adalah dalam cerita yang baru kita baca. Cerita bagaimana seorang perempuan yang dikatakan sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia disembuhkan oleh
Yesus. Biasanya kita fokus ke kesembuhannya toh. Padahal apa yang terjadi di sini lebih daripada itu, saudara. Kita mungkin tidak memahami susah memahami pada saat ini kondisi dari si perempuan ini. Ada beberapa hal yang sebetulnya membuat dia apa yang ia alami menjadi sangat luar biasa. Yang pertama adalah bahwa dia adalah seorang perempuan. Pada zaman hidup Yesus, perempuan itu selalu dianggap sebagai makhluk kelas 2 banding laki-laki. Orang Yunani misalnya punya pandangan bahwa perempuan itu adalah laki-laki yang dalam proses jadinya dia mengalami apa istilahnya ya, tidak sempurna menjadi laki-laki, maka jadilah perempuan. Ya, jadi Anda asal ya maksudnya ya, mestinya jadi laki-laki. Mungkin kalau Anda kita bandingkan kalau Anda sedang mengupdate software handphone, itu kan suka ada barnya itu ya, sudah berapa persen, mestinya sampai 100%. Kalau 100% itu jadi laki-laki, tapi mungkin baru sampai 75% dia berhenti, masih kurang nih, jadilah perempuan. Itu dalam keyakinan orang Yunani. Orang Yahudi jelas dalam masyarakat Yahudi perempuan itu kelas 2, dia tidak sejajar dengan laki-laki. Tempatnya ada di ruang-ruang domestik, dapur, ya, bukan di ruang publik terbuka. Dan apalagi ketika berhadapan dengan seorang seperti Yesus, seorang rabi, seorang pengajar, perempuan itu tidak punya tempat. Yang bisa berhadapan dengan Yesus, bertatap muka, bercakap-cakap, berjumpa dengannya adalah laki-laki dewasa. Yang kedua adalah tentang apa yang dialami perempuan itu. Dikatakan dia menderita pendarahan sudah 12 tahun. Apa yang kita pahami tentang pendarahan? Ini bukan kayak berapa hari terakhir ini anak saya yang besar itu hobinya mimisan, saudara. Karena dia sedang flu dan memang dia dari dulu cenderung suka mimisan. Jadi kalau mimisan bisa banyak sekali gitu ya. Sampai kalau di wastafel itu darah itu bisa mengucur gitu. Tidak berhenti. Baru setelah dikasih ke dokter, dikasih obat yang keras, berhenti. Apa pendarahan yang dimaksud itu seperti itu? Bukan. Pendarahan ini, istilah pendarahan di sini selalu merujuk pada seperti yang dialami oleh semua perempuan pada umumnya. Semua perempuan yang sudah puber, akhir balik, pasti akan mengalami yang namanya menstruasi, haid. Ya. Dan kalau Anda mengalami menstruasi itu paling berapa lama sih? Sebulan? Hari. Perempuan mengalami pendarahan seperti itu secara terus-menerus selama 12 tahun. Saya bukan perempuan, tidak bisa memahami apa yang dirasakan. Sebagian besar yang hadir di sini perempuan, pasti saudara tahu kira-kira rasanya kalau harus terus-menerus selama 12 tahun. Secara fisik pasti sangat menyiksa, sangat merepotkan. Tapi bukan cuma secara fisik, secara kesehatan. Secara sosial, perempuan yang sedang mengalami menstruasi pada masa hidup Yesus juga sebetulnya dianggap ada dalam suatu keadaan yang kotor secara sosial dan spiritual, secara religius. Dia akan dianggap sedang ada dalam kondisi yang dalam bahasa yang dipakai dalam Alkitab kita itu najis. Pernah dengar istilah itu ya? Najis. Lawan najis itu tahir. Tahir itu suci, bersih. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab Taurat, kemarin saya sudah menemukan itu di mana aturannya di kitab Imamat ya. Imamat 15 tadi Bapak Ibu boleh cek sendiri.
seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi, pada masa menstruasinya itu plus 7 hari setelahnya, dia akan dianggap sedang dalam keadaan yang najis. Artinya apa? Artinya dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Orang lain yang menyentuhnya, megang doang nih, itu akan dianggap ikut-ikutan kena najisnya. Jadi najis juga gitu ya. Kenapa? Karena mungkin pada masa itu yang namanya darah itu dianggap sebagai sesuatu yang agak kurang baik ya. Kalau kita ingat cerita orang Samaria yang baik hati, ada orang yang cerita yang saya ceritakan, ada orang yang dirampok, digebukin sampai setengah mati, lalu terletak di pinggir jalan, lewat orang Lewi, lewat imam kalau saya ya. Mereka tidak mau menolong. Itu bukan pertama-tama karena mereka jahat, tapi karena kalau mereka memegang orang itu, ya, maka mereka juga akan ikut menjadi najis dan tidak bisa melayani selama 7 hari. Bukan cuma kalau memegang, kalau misalnya nih, saya pernah menonton ya, orang menjelaskan si perempuan itu duduk di satu bangku, taruhlah bangku yang di depan gitu. Terus dia pergi. Habis itu saya duduk di bangku yang sama, nggak kena apa-apa ya sebetulnya ya. Tapi dengan begitu saya ikut-ikutan najis 7 hari. Saya tidak bayangkan, berarti selama 12 tahun hidupnya dia tidak bisa berinteraksi dengan normal dengan siapapun. Satu. Kedua, dia tidak bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah sinagoga atau di Bait Allah. Ada orang Yahudi itu setahun sekali minimal mereka harus ziarah ke Bait Allah, mempersembahkan korban pengampunan dosa. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada dalam kondisi najis dan dia tidak boleh masuk ke tempat yang dianggap kudus. Sampai sekarang kan masih ada ya beberapa tempat-tempat ibadah yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan yang sedang dalam keadaan menstruasi. Kalau Anda ke mana misalnya? Masjid, pura, nggak boleh ya. Gereja boleh. Kalau ada kan penatua penyambutan nanti Bu Eni pas misalnya nih, mohon maaf nih siapa ya, saya nggak boleh nyebut nama, nanti ya Bu Elizabeth aja lah ya. Bu Elizabeth datang, terus Bu Eni dia buka handphonenya ngecek kalender. Kalau menurut kalender saya, Bu Elizabeth ini sekarang mestinya lagi menstruasi nih, bener nggak? Kalau bener nggak boleh masuk gereja, gitu ya. Enggak kan? Nggak ada. Nah mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok begitu ya? Kok segitunya? Karena memang pada zaman ketika aturan-aturan itu ada, dituliskan dalam Alkitab, itu yang dipahami orang tentang biologi manusia, bahwa darah menstruasi itu adalah sesuatu yang menajiskan, kotor. Tapi sekarang, tentu sekarang berbeda. Kita sudah belajar sangat banyak hal sehingga kita mengatakan, oh itu hal yang wajar, hal yang baik, bahkan bagian dari siklus kehidupan seorang perempuan. Hingga kita tidak lagi menganggap itu sesuatu yang kotor atau najis. Tapi itu yang sedang dialami perempuan itu. Statusnya sebagai perempuan membuat dia tidak bisa datang pada Yesus dengan terbuka seperti laki-laki. Kondisi fisiknya membuat dia tersiksa secara fisik, kesehatan. Kondisinya membuatnya selalu dianggap ada dalam keadaan yang kotor, najis. Dia tidak bisa berinteraksi normal dengan siapapun. Dia tidak bisa datang dalam perkumpulan ibadah. Dan demikian berarti dia apa? Dia terkucilkan, terpinggirkan. Tempatmu bukan di sini. Maka ketika ia secara diam-diam pertama-tama datang kepada Yesus, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan antara
ingin sembuh pasti, tapi juga ada, saya yakin ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saya membayangkan gak mungkin dia datang, perempuan zaman itu pasti semua pakai apa namanya itu, cadar ya, apa kerudung lah ya, jilbab sekarang udah sangat ini banget, apa veil ya untuk kepala. Tapi nggak mungkin, saya bayangkan dia datang terang-terangan dari depan gitu, Yesus bukanlah aku. Pasti ada orang-orang yang kenal siapa dia di situ yang kemudian menyuruhnya pergi. Kamu tempatmu bukan di situ, kamu nggak boleh di situ. Kamu perempuan, apalagi kamu najis. Dia datang dalam diam-diam. Mungkin benar ya, pakai cadar gitu, pakai kain, pakai apa? Kain menutupi mukanya, berusaha menyembunyikan identitasnya. Mungkin pada saat itu Yesus sedang berjalan bersama dengan banyak orang. Itu kan ceritanya Yesus lagi menuju ke rumah kepala rumah ibadah. Ya. Lalu dia berusaha menyelinap, asal aku pegang ujung baju, aku akan sembuh. Tapi kalau ketahuan gimana? Bisa jadi dia diusir, bisa jadi dia mendapatkan konsekuensi yang lebih besar. Mungkin nggak tahu lebih apa itu orang. Tapi dia membesarkan hatinya, dan barangkali ini yang Tuhan Yesus lihat, yang Tuhan Yesus rasakan. Maka Tuhan mengatakan di ayat 22, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau Anda baca semua kitab Injil, perkataan yang serupa, imanmu telah menyelamatkan engkau, itu beberapa kali Yesus katakan. Tetapi ini yang menarik, tidak ada satupun yang diarahkan kepada orang Yahudi laki-laki. Semua selalu diarahkan ke, atau yang disebut Yesus dengan imanmu telah menyelamatkan engkau, itu pasti orang-orang yang dianggap tidak setara dengan orang-orang yang bilang pria yang perempuan kan, orang Romawi kan, siapapun. Yesus meneguhkan perempuan ini, jangan takut. Saya bayangkan waktu itu terjadi, mungkin orang sadar, semua orang memandangnya ya, dengan marah, dengan sinis. Kalau kita ingat cerita yang serupa di Injil Lukas, dikatakan Yesus pertama-tama sadar bahwa ada yang memegang jubahnya. Lalu dia bertanya, siapa itu? Mungkin murid-muridnya juga mencari-cari. Tapi ketika Yesus memandang perempuan itu, mengetahuinya, dia mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Yesus membesarkan hati perempuan. Maka dikatakan, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Apa Injil Kerajaan Surga? Bahwa Tuhan hadir untuk menguatkan kita semua. Bahkan ketika kita sedang merasa diri kita ini ada dalam keadaan yang jurang yang dalam, entah karena pergumulan kita atau karena macam-macam keadaan yang kita alami. Ketika kita merasa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itu kan sebetulnya yang dirasakan oleh perempuan. Selama bertahun-tahun dia diajari bahwa kondisimu ini membuatmu tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahwa sekalipun orang banyak mengatakan engkau tidak layak, tetapi Tuhan sendiri yang melayakkan engkau. Tuhan sendiri yang menerima, Tuhan sendiri yang menyelamatkan.
maka apapun yang kita alami, apapun yang tengah kita gumuli, apakah itu berkait dengan kondisi kesehatan atau pergumulan lainnya, ingatlah bahwa di hadapan Tuhan kita semua adalah anak-anaknya yang dikasihi, bahwa Tuhan menerima setiap kita, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang orang lain katakan tentang kita, Tuhan menerima kita. Dan Tuhan mau meneguhkan hati kita untuk menyambut kasih dan anugerah. Sehingga sama seperti perempuan ini, dia bukan cuma disembuhkan secara fisik, dia bukan cuma dibebaskan dari rasa sakit yang dialami selama 12 tahun, tapi dia kembali ke dalam lingkungan pergaulan, teman-temannya, keluarganya, persekutuan. Karena Tuhan yang melayakkannya kembali. Dan itulah yang menjadi berita Injil. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, diterima dalam kasih-Nya, dan dipanggil untuk menyatakan anugerah. Maka biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, apapun yang sedang kita gumuli, bagaimanapun keadaan kita, karena Ia menerima kita bagaimana kita ada. Dan Dia mau mengajak kita untuk masuk dalam kehidupan baru bersama dengan Tuhan beserta kita selalu. Amin. Mari kita mengambil waktu bersatu diri sejenak. Sambil kita mempersiapkan untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita nyanyikan di lagu berdoa.
berlangsung dalam bulan Juli dan juga akan dipersiapkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Biarlah Tuhan boleh berkati persiapan dan juga acaranya, sehingga kegiatan persekutuan wilayah ini Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas perubahan kondisi menuju ke endemi, di mana saat ini kami juga boleh mengikuti kebaktian dan persekutuan secara onsite. Biarlah kami juga boleh semakin merasakan keakraban kami Tuhan dalam kebaktian dan persekutuan onsite ini, dan juga kami juga boleh semakin dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan keluarga besar dari jemaat-Mu GKI dari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa pagi yang terus dilakukan, dan kami mengucap syukur dengan semakin bertambahnya peserta yang jemaat-Mu yang boleh mengikuti persekutuan doa pagi ini Tuhan. Biarlah semakin tambahkan dan juga semakin menjadi berkat bagi kami dalam setiap kegiatan persekutuan doa pagi ini Tuhan, di mana kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dan kami juga boleh berdoa bersama-sama untuk banyak hal bagi bangsa negara dan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai masalah. Terima kasih Bapak. Kami menserahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyambut kami dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, bahkan keberdosaan kami. Tuhan yang menyambut kami, menerima kami, melayakkan kami, dan mengajak kami untuk terus bertumbuh dalam iman padamu, untuk makin hari makin sempurna sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, sehingga apa yang Tuhan telah tetapkan sebagai tugas yang harus kami kerjakan, panggilan kami untuk memuliakan nama Tuhan lewat seluruh hidup kami, boleh kami lakukan setiap saat. Kami mau bersyukur juga untuk persamaan kami sebagai satu keluarga besar di GKI Gading Indah. Dalam sukacita kami mau berdoa, kami mau mendukung rencana pernikahan dari Stephen Marshall dan Kristalia Saparman yang akan dilakukan pada hari ini di Inggris. Berkati keluarga yang baru, bukan hanya dalam hari pernikahan mereka hari ini, tetapi dalam seluruh hidup pernikahan yang akan mereka jalani dalam tuntunan kasih. Dari keluarga besar kami juga mau berdoa bersyukur untuk kami yang berulang tahun, Catherine. Tuhan yang berikan pertambahan usia, Tuhan yang berikan hikmat, rahmat, dan berkat-Mu selalu padanya. Dan keluarga besar juga kami mau berdoa untuk saudara kami yang dalam berbagai pergumulan. Mereka yang dalam bergumul dengan keadaan ekonomi, bergumul dengan keadaan relasi antara anggota keluarga, bergumul dengan berbagai macam pergumulan. Percaya Tuhan akan kuatkan, bahkan ketika mereka sedang merasa sedang ada dalam titik terendah hidup, Tuhan boleh hadir. Tuhan menyambut seperti Tuhan menyambut perempuan yang telah 12 tahun didera oleh sakit pendarahan. Tuhan akan menguatkan saudara kami. Karena khusus juga Tuhan akan menguatkan mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik, karena sakit, karena usia lanjut, mereka yang sedang dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit, sedang dalam pemulihan ataupun sedang memulih satu rencana untuk menjalani perawatan tertentu. Kami mau berdoa untuk Ibu Heni Imelda
Ibu Magda Lumental, Ibu Elizabeth Rosadi, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Chung Yit Kyun, Ibu Linawati Budiman, Ibu Erni Yusuf, Ibu Lili, Ibu Maria Liliani, Ibu Lea Yaya, Bapak Kunjung, Bapak Haryanto, Bapak Sundarto Cokro. Untuk anak-anak kami, anak Angela dan Sari, saya Tuhan yang akan memberikan segala yang baik untuk pemulihan mereka. Berkati juga keluarga yang mendampingi mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa dalam doa pribadi kami mau menaikkan setiap hal pergumulan yang sedang kami hadapi dan kami tidak bisa bagikan dengan orang lain. Tapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu mendengar dan Engkau yang akan memberikan apa yang terbaik. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah ya Tuhan doa dan pergumulan kami. Saya percaya Engkau akan membukakan jalan yang terbaik. Engkau yang akan hadirkan mereka-mereka yang akan membantu kami untuk melaluinya. Kami juga berikan kepada kami hati yang mau terbuka untuk apa yang menjadi kehendak dan jalan Tuhan. Kami mau serahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.